saya sampaikan di analisis pangan kali ini adalah data handling atau penanganan data. Mungkin ini harusnya disampaikan setelah materi analisis ya, tapi ini saya sampaikan di depan saja untuk pengetahuan. Data analysis and reporting. Jadi analisis data dan pelaporan data. Analisis pangan itu seringkali menghasilkan data-data yang dihasilkan dari pengukuran yang berulang. Gitu. Jadi misalnya analisis protein tahap 1. Jadi misalnya sampel A, B, dan C sama-sama dianalisis untuk analisis protein. Tapi analisis protein perlu dilakukan tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali, misalnya minimal 2 kali. Jadi analisis protein tahap 1, analisis protein tahap 2. Gitu. Kenapa kita perlu melakukan ulangan? Untuk yang pertama, alasannya adalah untuk memperoleh tingkat kepercayaan ya, bahwa analisis yang kita lakukan itu memang sudah betul gitu ya, konsentrasi bahan kimianya benar, pengocokannya benar, bahan kimianya itu benar-benar homogen, kemudian misalnya ada tahap inkubasi, itu inkubasinya betul-betul lamanya itu sesuai dengan aturan, kemudian kalau misalnya sampel perlu dianalisis dalam ruang tertutup, ruang gelap, perlu dianalisis dalam ruang gelap, itu tabung reaksi perlu kita bungkus di dalam, kita bungkus menggunakan aluminium foil. Nah, sampel yang misalnya sampel untuk analisis antioksidan, aktivitas antioksidan, itu perlu dilakukan, analisisnya itu perlu dilakukan di ruang gelap, karena radikal bebas itu mudah bereaksi dengan cahaya, gitu ya. Jadi supaya si radikal bebas itu betul-betul hanya bereaksi dengan sampel atau reagennya lah. Jadi ada beberapa jenis reagen itu yang sensitif terhadap cahaya. Maka analisis perlu dilakukan di ruang gelap atau sampelnya itu dibungkus dengan aluminium foil yang tidak tembus cahaya, sehingga reagen hanya bereaksi dengan sampel dan tidak malah bereaksi dengan adanya cahaya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita melakukan satu kali terjadi kesalahan, jangan-jangan datanya nggak akurat. Maka kita perlu mengulang lagi analisis itu di waktu yang lain. Mungkin sampel kita tidak mengalami perubahan sifat, tetapi kita melakukannya lebih akurat gitu. Karena mungkin yang pertama dilakukan itu masih orientasi aja. Terus yang kedua itu kita sudah benar-benar lebih ahli gitu ya melakukan analisis itu. Lalu kita bisa melihat apakah angka yang dihasilkan pada analisis tahap 1 itu sama dengan analisis yang dihasilkan pada tahap 2. Kalau misalnya angkanya itu berulang sama, oh berarti kita bisa dipercaya kok kayaknya ya. Hasil yang pertama dulu tuh sekitar 7,8% tuh kadar proteinnya. Kalau yang sekarang tuh sekitar 7,5 ya, beti-beti lah, nggak jauh-jauh amat. Terus data-data yang dihasilkan juga sesuai dengan pustaka yang ada sebelumnya misalnya gitu. Oh berarti kita dapat mempercayai bahwa hasil analisis kita itu akurat. Yang kedua, kenapa harus dilakukan ulangan? Jadi untuk memperoleh hasil yang kira-kira paling mendekati keakuratan. Gitu. Jadi misal sekarang nih kita mau melakukan analisis ke suatu sampel. Sampelnya itu ternyata ada kutunya misalnya. Dan itu ternyata mempengaruhi hasil. Nah, besok lagi kita perlu mengulang dengan sampel yang berbeda. Terus dari sampel yang berbeda itu, kita dapat angka kan, kita dapat hasil analisis, misalnya kadar lemaknya sekian. Nah, dan itu ternyata berbeda dengan hasil sampel yang kutuan itu, yang ada kutunya. Oh, berarti memang ini yang nggak ada kutunya ini lebih akurat. Nah, dari yang akurat ini pun, kita perlu melakukan ulangan lagi. Sehingga dapat memastikan hasil yang kita peroleh itu betul-betul sesuai dengan fakta bahwa memang kadar lemaknya itu segitu, gitu. Bukan error akibat kita salah analisis. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan perbedaan atau efek secara statistik gitu. Jadi
Kalau hasilnya itu, kalau ulangannya itu banyak, maka kita bisa menghitung secara statistik apakah antara sampel A, sampel B, dan sampel C itu secara statistik itu beda nyata atau enggak. Jadi penilaian beda nyata atau enggak itu minimal harus 3 ulangan dan 2 kali analisis. Gitu. Itu baru bisa dihitung beda ulangannya. Beda nyatanya. Beda nyata atau enggak. Jadi a statistical indication of the reliability of value. Jadi indikasi secara statistik bahwa data itu dapat dipercaya, dia reliable, kemudian dapat ditentukan beda nyatanya. Contohnya di sini ya ada jurnal yang saya berikan. Di sini analisisnya itu tentang analisis antioksidan, proteinol, dan kadar kolesterol pada kuning telur asin dengan penambahan ekstrak jahe. Jadi kuning telur asinnya itu ditambahi ekstrak jahe. Nah, ini di abstrak ini Anda bisa baca sendiri ya. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental dengan rancangan satu faktor dengan 4 variasi perlakuan, yaitu kontrol tanpa penambahan ekstrak jahe, kemudian P1A, yaitu telur asin dengan penambahan ekstrak jahe putih, P1B dengan penambahan ekstrak jahe emprit, dan P1C dengan penambahan ekstrak jahe merah. Jadi ekstrak jahenya, nah di sini ada stratified ya, stratified sampling. Jadi perbedaan varietas jahe itu menentukan samplingnya. Jadi si peneliti ini ingin menggunakan ekstrak jahe dan jahenya itu dari jahe putih, jahe emprit, dan jahe merah. Dan mungkin juga jahe gajah gitu ya. Nggak tahu kan. Tiap perlakuan dilakukan uji aktivitas antioksidan, total fenol, dan kadar kolesterol sebanyak 3 kali ulangan secara duplo. Jadi setiap pengujian duplo itu maksudnya gini. Misalnya Anda mau melakukan analisis protein. Analisis protein, Anda ambil samplingnya itu 3 kali ulangan. Jadi dari satu sampel, Anda ekstrak, kemudian dari ekstrak ini dibagi menjadi 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi kemudian dianalisis gitu ya. Kemudian tahap analisis protein ini diulang lagi 1 kali lagi. Gitu. Jadi namanya duplo itu analisis yang sama dilakukan 2 kali. Sehingga nanti bisa dibandingkan antara hasil 1 dan hasil 2, apakah berbeda jauh atau tidak, presisi atau tidak, akurat atau tidak, jika dibandingkan dengan pustaka misalnya. Nah, untuk mengukur tendensi, ya, untuk mengukur tendensinya, jadi untuk mengukur kecenderungan, jadi untuk menilai apakah aktivitas antioksidan dari telur yang ditambah ekstrak jahe putih, jahe emprit, dan jahe merah, itu manakah yang paling tinggi aktivitas antioksidannya, manakah yang paling tinggi dan paling rendah total fenolnya, dan manakah yang paling rendah kadar kolesterolnya misalnya. Itu caranya gimana? Tentu saja data itu harus dimasukkan ke dalam Excel dulu. Anda harus tahu cara menggunakan Excel. Biar nanti yang mengukur rata-ratanya, mengukur standar deviasinya, mengukur macam-macamnya itu biarkan Excel yang bekerja. Kita. Yang penting kita tahu data-data itu tuh maknanya apa. Gitu. Jadi di rata-rata, kemudian kita lihat nih aktivitas antioksidan yang paling tinggi itu yang mana? Apakah telur yang ditambah jahe emprit, atau jahe merah, atau jahe putih? Nah, kemudian di sini Anda bisa melihat ini ya, ada autosum, ada fill, ada clear. Nah, silakan Anda mencet di situ. Kalau di Excel, maka akan muncul di sini ada sum, ada average, gitu ya. Ada count numbers. Kalau count numbers itu, kalau sum itu berarti dijumlahkan. Kalau average berarti di rata-rata, gitu ya. Kalau count numbers berarti ada berapa jumlah sampelnya. Kalau max sama min itu berapakah angka yang tertinggi, berapakah angka yang terendah, gitu. Sehingga ketika Anda memasukkan data ke Excel, Anda bisa membiarkan Excel itu untuk merata-rata, menjumlahkan persentasenya, dan seterusnya.
merupakan best experimental estimate atau angka estimasi yang paling sering kita pergunakan gitu ya, rata. Jadi misalnya ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Misalnya ulangan 1 itu 5, ulangan 2 5,5, ulangan 3 5,8. Nah, kemudian habis itu dirata-rata. Jadi dijumlahkan habis itu dibagi 3 gitu ya. Nah, itu merupakan cara perhitungan yang paling sering kita gunakan. Tetapi rata itu bisa juga tidak berkaitan dengan true value atau data yang sesungguhnya dari dalam si sampel itu. Bisa jadi ada systematic error pada metode analisis kita, sehingga menyebabkan hasil yang kita peroleh itu tidak sama dengan data yang sesungguhnya atau true value. Maka akurasi itu menunjukkan seberapa dekat angka yang kita peroleh dengan true value-nya. Nah, kita bisa tahu true value itu dari mana sih? Bisa dari SMI misalnya. Jadi kalau menurut SMI itu misalnya apa ya, tepung gitu. Tepung itu kadar air maksimalnya 11% misalnya. Maka kalau misalnya kita mempreparasi suatu produk tepung tapi kadar airnya di atas itu, bisa jadi karena tepung kita itu terkontaminasi, bisa juga karena hasil analisis kita yang error. Jadi kita yang error ketika melakukan analisis. Bisa karena salah hitung, bisa karena tahapan preparasinya keliru, dan lain sebagainya. Jadi ketika dalam data analysis atau analisis data, itu kita bisa menghitung mean. Apa yang terjadi atau bagaimana yang perlu kita lakukan kalau misalnya data antara data ulangan 1, 2, dan 3 itu berjauhan. Yang paling mungkin kita lakukan adalah menjumlahkan dan merata-rata jumlah yang saling berdekatan. Jadi misalnya analisis ulangan 1 itu 5,5, ulangan kedua 5,7, terus ulangan 3 itu 8, misalnya jauh banget kan. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan dan merata-rata yang paling dekat, jumlah 5,5 sama 5,7 tadi ditambahkan, kemudian dibagi 2. Lalu kemudian kita perlu mengulang analisis itu untuk tahu jangan-jangan yang benar tuh yang 8 tadi. Jadi jangan-jangan pas kita melakukan analisis lagi, jumlahnya itu 8,2, 8,1, 7,9. Oh, berarti rata-ratanya di sekitar angka 8. Nah, berarti analisis yang kita lakukan pas pertama tadi keliru. Loh, kenapa kok keliru? Bisa jadi karena kita salah membaca salah membaca di buretnya. Misalnya kita pakai titrasi ya, salah membaca di buretnya, misalnya atau salah ngitung atau salah kayak gimana. Itu makanya kita perlu melakukan ulangan. Nah, ada yang disebut absolute error. Absolute error adalah selisih antara true value dan true value atau hasil yang sesungguhnya yang akurat yang ada di dalam bahan dengan hasil yang kita peroleh. Karena hasil yang kita peroleh itu, kan kita analisis pakai alat ya, maka alat itu perlu dijaga kondisinya dan dikalibrasi. Untuk itu, jika Anda nanti suatu saat skripsi atau melakukan analisis, semua alat yang menggunakan alat ukur itu tidak boleh dipanaskan, tidak boleh. Karena kan kalau misalnya buret gitu atau labu ukur itu dipanaskan, kan dia bisa memuai. Kalau memuai, nanti hasilnya itu angka penunjuknya itu garis-garisnya itu udah nggak akurat lagi. Kemudian kalau misalnya timbangan digital, Anda perlu hati-hati sekali dalam menggunakan timbangan digital. Timbangan digital yang ada di teknologi pangan itu ya, kalau rusak komponennya aja beberapa puluh juta gitu ya. Jadi Bu Titis tuh suka stres kalau ngelihat ada bekas-bekas tepung gitu di timbangan digital, yang di timbangan analitik di lab kita itu. Karena itu harganya mahal sekali. Akurasinya memang tepat sekali, tapi berarti komponen sensornya itu juga sangat sensitif. Itu karena sangat sensitif, sangat akurat, harganya sangat mahal. Jadi Anda nanti harus sangat berhati-hati, jangan sampai serbuk-serbuk kalau misalnya sampel Anda itu bubuk, itu sampai masuk ke bagian bawah plate yang untuk mengukur itu jangan sampai. Karena itu bisa merusak alatnya. Ya.
mil. Kemudian pada pengukuran data itu ada namanya standar deviasi. Ya, standar deviasi itu selisih atau apa ya itu sih deviation atau ya selisih antara data terendah dengan data yang tertinggi. Semakin kecil standar deviasi berarti semakin presisi karena selisih antara data di ulangan 1, 2, dan 3 semakin kecil. Kalau di MS Excel Anda bisa mengurutkan rumus sama dengan STDEV. Jadi di angka-angka di hasil analisis Anda tuh di blok, terus Anda mencet di bagian bawah gitu, di bagian kolom yang di bawahnya sama dengan STDEV, maka Anda akan menemukan standar deviasi. Anda akan lebih mempelajari tentang standar deviasi itu di statistika ya. Nah, dari mana saja sumber-sumber errornya? Pertama adalah personal error. Hal ini dapat terjadi apabila analisis itu tidak dilakukan secara salah. Pernah ada kejadian, jadi ada mahasiswa diminta untuk menginserkan suatu reagen gitu, NaOH. Diencerkan ke dalam, harusnya ya, diencerkan ke dalam lampu ukur 100 mili. Tapi yang dia lakukan adalah memasukkan NaOH kristal itu ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahi 100 mili. Padahal bukan itu yang benar. Yang benar adalah kristal NaOH itu dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dimasukkan air sedikit, diaduk gitu ya sampai rata. Habis itu kalau sudah rata, sudah larut, dimasukkan ke dalam lampu ukur, baru ditambahi aquades. Aquades ini pun dimasukkan ke dalam beker yang dipakai untuk melarutkan tadi, diaduk-aduk gitu ya, sehingga sisa-sisa NaOH itu bisa terlarut dengan aquades, baru dimasukkan ke dalam lampu ukur. Kemudian diukur sampai tanda. Jadi nggak boleh ngasal, oh kristalnya sekian gram deh ditambah 100 mili air, nggak gitu. Ya. Karena hal ini dapat menyebabkan kesalahan pengukuran molaritas atau konsentrasi dari reagen. Bisa juga karena sampel atau bahan kimianya itu spilled atau terbuang gitu ya, pada saat kita nimbang kah atau habis nimbang tuh ada sampel tuh yang halus banget, terus kita megangnya tuh deket banget sama hidung, terus kita ngomong atau apa gitu, terus sebagian dari sampel atau reagennya itu uh, kena napas kita terus terbang gitu. Ini bisa juga kejadian. Anything can happen in lab gitu ya. Dan itu pernah juga kejadian. Bu Vinta juga pernah, saya juga pernah, semua orang pernah gitu kayaknya. Jadi, nah berarti harus gimana? Nah, untuk sampel-sampel yang jumlahnya itu sangat kecil, misalnya sekali nimbang itu cuma 0,02 gram gitu ya, 20 miligram. Itu Anda harus menimbangnya menggunakan aluminium foil yang telah Anda lipat. Kemudian ada lipatannya gitu ya, kemudian ditimbang di dalam. Kemudian setelah Anda menimbang, segera lipat itu, baru kemudian dibawa menuju ke keluar timbangan gitu ya. Kemudian dari situ baru diencerkan gitu. Jadi jangan sampai sampel yang jumlahnya kecil itu, yang misalnya reagen atau apa yang jumlahnya sangat kecil tuh kena napas kita atau apa gitu yang kemudian terbuang. Bisa juga karena volume atau massa itu ditimbang secara salah. Misalnya kita ngukur, kita titrasi gitu ya pakai buret. Mula-mula tinggi larutannya itu 100 mili. Terus ketika habis titrasi itu ada di angka 80. Nah, harusnya selisihnya itu kan 20. Tapi kita mencatatnya 19,5 gara-gara salah melihat garis-garis di buretnya.
atau kemudian malah 20,5. Nah, itu bisa jadi. Dan ini bisa juga terjadi kalau misalnya penelitinya lagi galau gitu, patah hati atau putus cinta. Jadi kalau bisa Anda nanti nggak usah ya punya masalah hati gitu ya. Kalau misalnya mau analisis itu bisa mengganggu analisis. Bisa juga karena random error. Jadi kita nggak tahu gitu. Itu tuh disebabkan karena apa gitu. Bisa karena RH lingkungan, bisa karena suhu, bisa karena adanya jamur. Kita lupa kalau sampel kita tuh mudah terkontaminasi misalnya atau apa gitu. Bisa juga karena systematic error. Jadi error yang disebabkan karena sistem, karena alat misalnya. Jadi misalnya si alat itu secara otomatis akan menghitung 10% lebih tinggi daripada hasil yang sesungguhnya akibat sudah lama tidak dikalibrasi. Atau misalnya pipet. Pipet itu harusnya Anda mengeringkan ya dengan cara diangin-anginkan. Tapi karena Anda buru-buru, Anda mengeringkannya di dalam mesin pengering misalnya. Kan dia bisa memuai. Kalau memuai itu kan ukurannya terus jadi beda kan. Sehingga pipet itu tiap kali dipakai itu tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Itu sistematik. Jadi terjadi secara sistematik ada di dalam alat. Nah, demikianlah data handling atau materi tentang penanganan data. Jadi kalau Anda sudah dapat data, itu segera dimasukkan ke dalam Excel, kemudian dihitung ratatannya, dihitung standar deviasinya, kemudian bisa kita perkirakan kira-kira makna dari data tersebut itu bagaimana. Misalnya kalau mengukur aktivitas antioksidan dari sampel yang berbeda, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, kemudian maknanya apa. Misalnya jahe merah ternyata menyebabkan telur asin tadi memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi misalnya. Nah, ada banyak kesimpulan yang bisa didapatkan dari masing-masing hasil analisis. Demikian materi dari saya untuk hari ini.